Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu, pemuda dan pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat-Nya yang mengalir terus sepanjang masa. Demikian juga kita syukuri bahwa Allah mempertemukan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur sehingga Allah menambah terus nikmat-Nya buat kita. Sebagaimana Allah menyatakan di dalam firman-Nya, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Salawat dan salam mari kita unjukkan kepada Allah agar dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta para sahabat serta para pengikut-pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandemi COVID-19 sudah kita lalui beberapa bulan lamanya dan ternyata memiliki dampak yang luar biasa. Tidak hanya dampak itu pada sektor-sektor ekonomi yang merupakan jantung kehidupan, tetapi juga lebih dari itu menyangkut pada sektor-sektor lain, sektor pendidikan, sektor sosial, dan bahkan khususnya yang akan kita sampaikan adalah dampak terhadap keutuhan suatu keluarga. Perkawinan adalah ikatan lahir batin yang sangat kuat atau disebut dengan misaqon ghalidh untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, keluarga tersebut dapat menjadi unsur yang memperkuat kekokohan dan kekuatan sesuatu bangsa, lahir dan batin. Namun, ternyata seringkali perkawinan sulit terhindarkan dari hempasan badai masalah kehidupan, sehingga bahtera rumah tangga sulit untuk dipertahankan. Berdasarkan penelusuran dari sistem informasi perkara yang ada di Pengadilan Agama, bahwa perceraian itu naik, perceraian itu tinggi nilainya, terutama di tahun 2019 itu mencapai 1.400-an lebih, dan 90% didominasi oleh kasus perceraian. Ini menunjukkan bahwa kondisi keluarga Indonesia, khususnya di kota Solo dan Solo Raya,
itu menunjukkan rapuh dan sehingga mudah terjadi perceraian. Di Majelis Hukum dan HAM PWA atau Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah juga banyak menangani kasus-kasus perceraian dalam masa pandemik ini, yakni per pengadilan agama itu rata-rata 250 sampai 300 kasus. Padahal di Majelis Hukum dan HAM PWA Jawa Tengah ini yang berdomisili di Kota Surakarta itu menangani di 5 pengadilan agama, sehingga dapat dibayangkan kalau 250 kali 5 itu sudah berapa? Sudah di atas 1000, yaitu 1250 kasus perceraian. Kemudian memang di pengadilan Kota Surakarta itu relatif menurun ya, juga di Sukoharjo, tetapi nilainya masih cukup tinggi. Ya, di bulan April kemarin saja terjadi 25 permohonan gugatan cerai yang didaftar secara online. Kemudian dari sekian yang masuk kasus yang di pengadilan agama Surakarta itu 50% juga didominasi oleh perceraian. Penyebab perceraian yang paling tinggi di pengadilan Surakarta, di pengadilan agama Surakarta adalah perselisihan. Justru bukan masalah ekonomi. Untuk itu, solusinya adalah komunikasi yang baik. Sehingga di sini perlu ada satu kerjasama yang baik di antara para suami dan para istri di dalam memelihara dan merawat keutuhan rumah tangganya. Kalau di Cina misalnya, sejak bulan April yang lalu itu tercatat ada 300 pasangan yang bercerai. Ini data ini dari manajer pencatatan pernikahan di Dozu, ya, di Dozu, Provinsi Sichuan. Nah, ini berarti bahwa pandemi ini sangat mempengaruhi juga di dalam keutuhan rumah tangga. Dari Ketua Divisi Ilmu Keluarga, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia IPB, itu juga menyatakan bahwa keharmonisan pasangan suami istri tidak akan datang begitu saja, terlebih di tengah bencana COVID-19, sehingga harus diwujudkan melalui perjuangan, pengorbanan, upaya dan doa selama masa karantina. Ya, karena di Cina itu juga dianalisis bahwa penyebab utama dari perceraian yang ada di sana itu adalah karena kejenuhan, karena terlalu lamanya suami istri ini bersama sehari-hari dalam karantina pandemi COVID. Nah, sehingga banyak terjadi kejenuhan, ya, sehingga satu sama lain melihat kekurangan masing-masing semakin kelihatan dan sebagainya. Namun karena tidak didasari oleh nilai-nilai yang kuat
tentang makna sebuah perkawinan dan tujuan perkawinan, maka mudahlah suatu ikatan rumah tangga itu menjadi putus atau menjadi berantakan. Nah, maka di sini perlu adanya suatu pengetahuan yang mendalam tentang makna suatu perkawinan. Sehingga dengan demikian tiap-tiap pasangan yang melaksanakan pernikahan itu memahami makna sebuah perkawinan dan tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga tidak mudah untuk berpisah atau memutuskan perkawinan itu. Nah, semua hal-hal di atas itu perlu diantisipasi. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan ini, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah, di samping melakukan pendampingan perkara-perkara perceraian dan lain-lain, juga perlu melaksanakan edukasi dalam rangka mencegah meningkatnya jumlah kasus perceraian. Dalam kesempatan ini kami ingin sampaikan tentang makna dan tujuan pernikahan di dalam Islam dan undang-undang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah dan juga saudara-saudara pemuda-pemudi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, bahwa perkawinan atau pernikahan itu berasal dari kata nakaha yang berarti mengumpulkan. Jadi nikah itu artinya mengumpulkan, atau dengan bahasa lain itu zuwaj, beristri. Atau juga ada dengan kata lain bahwa nikah itu sama dengan al-wat'u, yaitu bersetubuh. Namun secara hukum, ya secara fikih juga, menurut Imam Abu Zahroh misalnya, itu mendefinisikan pernikahan itu adalah suatu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan, kemudian tolong menolong di antara keduanya, serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya menurut syarat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan itu juga menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian juga di dalam pasal 2 kompilasi hukum Islam itu dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad, ya, perjanjian yang sangat kuat atau disebut dengan misaqan ghalidha untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah. Jadi nikah itu adalah menurut hukum Islam bagian dari ibadah, ya, bagian dari ibadah. Makanya di dalam pernikahan itu banyak sekali aturan-aturan, ya, sehingga pernikahan dan membangun rumah tangga di dalam hukum Islam syarat dengan aturan-aturan. Ya, makanya di dalam fikih itu ada namanya fikih munakahat, atau juga ada fikih al-ahwalus syahsiyah, yaitu tentang hukum pernikahan dan keluarga, spesial mengatur masalah-masalah tentang pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Nah, menurut Rasulullah, menikah itu adalah
merupakan separuh dari melaksanakan agama. Ya, karena banyak aturan-aturan yang ditaati, dipatuhi sehingga merupakan ibadah, maka Rasulullah menyatakan man tazawwaja faqad ahraza satro dinahu wal yattaqillah fi satri tsani. Ya, artinya bahwa siapa yang menikah berarti ia telah melindungi setengah agamanya. Karena itu bertakwalah kepada Allah untuk setengah agamanya yang kedua. Ya, dalam hadis lain Rasulullah juga menyatakan idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfal dini falyattaqillah fi nisfil baqi. Artinya sama, ya, bahwa siapa yang dari seorang hamba yang menikah berarti dia telah menyempurnakan separuh dari agama. Maka bertakwalah, ya, fi nisfi al-baqi, pada separuh yang lain. Nah, ini merupakan isyarat tentang keutamaan nikah, yaitu dalam rangka melindungi diri dari penyimpangan agar terhindar dari kerusakan, karena yang merusak agama manusia umumnya adalah kemaluannya dan perutnya. Nah, Bapak Ibu dan pemuda-pemuda serta muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, itulah makna dari sebuah perkawinan atau pengertian dari sebuah perkawinan. Jadi ditinjau dari segi hubungan antara dua orang laki-laki dan perempuan ini diikat dengan sebuah akad. Ya, akad itu mengikat. Sehingga mengikat ini di dalam Al-Quran disebut dengan misaqan ghalidho. Artinya ikatan yang sangat kuat, yang sulit untuk dipisahkan, yang sulit untuk diputuskan. Nah, karena itu Rasulullah juga menyatakan bahwa abghadul halal, ya, ilallahi at-talaq, bahwa perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah adalah at-talaq, yaitu perceraian. Ya, ini terlepas dari perbedaan pendapat, ya, tentang hadis ini, ya. Namun kenyataannya hadis ini juga masyhur, ya, sehingga digunakan juga oleh para ulama untuk menjadi rujukan bahwa perceraian ini sangatlah tidak baik, ya. Walaupun di dalam Islam itu juga membolehkan. Makanya di dalam Islam juga mengatur bahwa hukum talak itu ada kadang-kadang menjadi wajib, ada menjadi sunnah, dan bahkan ada yang menjadi haram dan mubah. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa perceraian adalah sesuatu yang tidak ideal di dalam membangun sebuah keluarga. Namun demikian, memang di dalam hukum Islam perceraian itu ada kalanya merupakan sebuah solusi. Jadi kalau memang rumah tangga itu betul-betul sudah tidak bisa disatukan kembali dan justru takut nanti kalau dipaksakan itu akan melanggar syariatnya Allah, maka jalan keluarnya adalah talak, perceraian. Nah, namun demikian, sebelum kita melihat perceraian lebih jauh, maka seorang pasangan suami istri sebelum menikah hendaknya memahami tujuan pernikahan. Inilah yang paling penting agar pasangan itu, agar pasangan yang menikah tadi
tidak akan berpikir tentang bercerai dan justru akan berjalan terus menuju kepada sebuah malika rumah tangga yang sukses di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat sebetulnya tujuan perkawinan itu apa. Tujuan perkawinan di dalam Islam, nah terutama setelah menelaah dari beberapa ayat Al-Quran, itu ada 5. Yang pertama, bahwa pernikahan itu memang sesuatu hal yang penting, yang perlu di dalam kehidupan dan dibutuhkan oleh manusia. Karena fitrah manusia itu adalah menikah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 14 itu menyatakan bahwa Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailul musawamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Tapi Allah mengingatkan, itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ini artinya bahwa memang fitrah manusia itu cenderung untuk melakukan pernikahan. Karena itu wanita atau laki-laki punya daya tarik ya kepada masing-masing. Yang di dalam surat Ali Imran tadi disebut dengan syahwat, ya, keinginan pertama kepada lawan jenis, kemudian kepada anak-anak, harta, ya, kemudian kendaraan, dan juga sawah ladang. Nah, tetapi itu hanyalah merupakan kesenangan di dunia. Nah, yang kekal adalah di akhirat. Ya, maka kembali kepada Allah itu adalah yang lebih baik. Nah, sehingga dengan demikian menikah itu adalah memenuhi fitrah manusia yang memang sudah dijadikan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang tidak menikah itu berarti tidak memenuhi fitrahnya. Nah, ini justru tidak diinginkan oleh Islam, ya. Rasulullah menyatakan bahwa di dalam Islam itu tidak mengenal kehidupan kependetaan. Tetapi justru Islam itu memberikan solusi untuk menikah atau disebut dengan jalan yang ramah. Yang kedua, tujuan dari menikah itu adalah memenuhi perintah Allah. Karenanya tadi Rasulullah juga menyatakan bahwa menikah itu adalah ibadah, separuh dari ibadah, separuh dari agama. Nah, ini karena ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 3, Allah menyatakan, "Fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ul." Artinya yaitu bahwa jika kamu tidak takut akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan anak yatim, bila kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2.
3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian ini adalah lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Demikian Allah memerintahkan manusia untuk menikah. Bahkan menikah ini hak dari segala manusia dalam berbagai strata, termasuk strata sosial yang paling rendah, yaitu hamba-hamba sahaya pada masa itu. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 32, itu menyatakan, wankihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Ya, di sini Allah meminta atau menyuruh kita itu menikahkan hamba-hamba, orang-orang yang soleh di antara kita, dan juga hamba-hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan. Nah, seandainya mereka itu miskin, maka Allah akan memberi kemampuan, akan memberi karunia, ya, memampukan mereka. Inna wallahu wasi'un alim. Ya, sesungguhnya Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Nah, ini jelas bahwa pernikahan itu hak semua orang, ya, baik dia orang kaya, orang miskin, orang berpangkat tinggi, bangsawan maupun rakyat jelata. Nah, ini merupakan hak yang sifatnya universal, hak asasi manusia. Nah, berarti dengan demikian bahwa menikah itu adalah ibadah karena mentaati perintah Allah. Karena itu menikah tidak bisa kita abaikan aturan-aturannya dan abaikan keutuhannya, karena pernikahan adalah berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kehidupan ini dan termasuk mengkonsep bahwa kehidupan ini adalah manusia dipasang-pasangkan agar menjadi umat yang banyak. Nah, yang ketiga, bahwa di dalam pernikahan itu memiliki tujuan untuk ketentraman. Ya. Bahwa disinyalir bahwa seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, sebelum menikah itu jiwanya tidak tenang, ya, bergejolak karena dorongan-dorongan syahwat tadi, ya, fitrahnya. Nah, sehingga perlu ada solusi. Maka solusi untuk menenangkan itu yaitu dengan menikah. Dan dalam menikah itu akan terbangun kesejahteraan lahir dan batin. Ya, seperti Allah sudah firmankan juga di dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah menciptakan kamu, ya, menciptakan kamu dan pasanganmu dari dirimu sendiri, litaskunu ilaiha, untuk menenangkan, ya, untuk kalian menjadi tenang, ya, litaskunu ilaiha, ya, agar kalian cenderung dan menjadi tenang dengannya, dengan pasangannya itu. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, dan menjadikan di antara kalian itu kemudian berkasih sayang. Mawaddah itu saling tertarik, saling menyukai, dan saling kasih sayang.
Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Yang demikian ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tadi. Ya, di dalam kompilasi hukum Islam juga dicantumkan di dalam pasal 3 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ditambah bahwa tujuan perkawinan adalah ikatan yang untuk membangun rumah tangga yang kekal. Jadi di situ ada unsur kekal. Tidak boleh ada perceraian berarti. Nah, di dalam Islam ada misakon ghalidho, ikatan yang kuat, yang sulit untuk dipisahkan. Kemudian yang keempat, bahwa pernikahan itu bertujuan untuk memperoleh keturunan. Ini juga fitrah. Ya, karena Allah memang menciptakan seperti itu. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 1, Allah menyatakan, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Artinya bahwa hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan menciptakan daripadanya pasangannya. Dan dari keduanya maka Allah memperkembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak. Wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Maka bertakwalah, wattaqullah, kepada Allah, bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan asmanya kamu saling meminta tolong satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Nah, di sini jelas Bapak Ibu sekalian bahwa pernikahan memang disyariatkan oleh Allah dengan tujuan agar manusia ini berfungsi reproduksi. Artinya melahirkan keturunan-keturunan untuk melangsungkan kehidupan sampai hari kiamat. Nah, dengan demikian ini juga merupakan tugas kehidupan buat kita. Maka melaksanakan pernikahan sekali lagi adalah ibadah. Nah, kemudian masih dalam ayat yang terakhir yaitu surat An-Nisa ayat 1. Di situ juga tersurat bahwa pernikahan itu juga untuk membangun struktur keluarga. Nah, struktur keluarga di mana manusia itu mempunyai silsilah, ya, susunan keluarga yang begitu baik sehingga membedakan kehidupan pernikahan atau perkawinan dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan struktur keluarga ini sangat penting, ya, karena akan juga mempengaruhi aspek-aspek lain seperti warisan dan sebagainya. Nasab, ya, nah ini sangat mempengaruhi. Nah, maka di dalam pernikahan ini perlu adanya akad nikah yang sah. Nah, sehingga struktur keluarga itu akan terbentuk secara legal, secara baik, dan
akan berbuah kebaikan pada keturunannya. Karenanya tidak boleh ada keturunan yang dihasilkan dari pernikahan yang tidak dengan akad nikah, atau dengan kata lain berzina. Maka ini sangat disayangkan ya, karena kasihan juga kepada anak turunnya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian mengenai tujuan dari pernikahan di dalam Islam yang sangat penting untuk dipelihara, dan ini merupakan visi dari kehidupan manusia di dalam rangka melangsungkan kehidupan manusia hingga akhir zaman. Nah, selanjutnya kemungkinan pada kesempatan yang lain saya akan bahas tentang asas-asas pernikahan yang perlu diketahui oleh kita semua dalam rangka merawat dan memelihara kehidupan rumah tangga kita, keutuhan rumah tangga kita, agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan mencapai satu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan dari Majelis Hukum dan HAM. Insya Allah kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.